Perkenalkan, saya Valentin Eka Suraputri dengan NIM 2103010022. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari K3 KD 3.16, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan K4 KD 4.16, yaitu mendemonstrasikan, membaca, atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, baik tekanan dinamik maupun tekanan tempo. Kawan-kawan, dulu ketika kita sedang duduk di bangku sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, guru bahasa Indonesia kita sudah menjelaskan tentang apa itu arti puisi. Nah, di sini saya akan mengulang sedikit tentang apa itu puisi. Puisi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, dan pembuat. Nah, di dalam bahasa Inggris, puisi disebut poem atau poetry. Artinya, pembuatan atau membuat. Sedangkan di dalam bahasa Latin, puisi berasal dari kata poeta, yang berarti membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Puisi adalah salah satu karya sastra yang paling tua. Puisi menjadi suatu yang indah, perwujudan dari keindahan keilahian yang selalu mencoba memposisikan manusia dalam hubungan yang etika dan estetika. Kawan-kawan, seorang pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Nah, dampaknya pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokalnya saja, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika akan membacakan sebuah puisi, yaitu dengan mengetahui cara membacanya dahulu. Yang pertama, ada rima dan irama. Nah, artinya di dalam membaca puisi tidak boleh terlalu cepat ataupun tidak boleh terlalu lambat. Di dalam pembacaan puisi, irama dan rima harus diperhatikan, harus dijaga, dan harus dikontrol agar pembacaan puisi tidak terkesan bosan. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Kejelasan suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja, dalam mengucapkan huruf-huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, I, Au, O, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah. Mimik wajah artinya ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Contohnya, ketika kita sedang membaca puisi yang sedih, kita harus mengeluarkan ekspresi seakan-akan kita sedang sangat bersedih. Di mana dia? Dia yang sungguh
aku cinta? Salahkah aku tak mampu menopangmu? Kuatkan hatiku jika suatu hari kau tak akan kembali. Yang keempat, mengatur pernafasan. Artinya, pernafasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. Yang kelima, penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan terkesan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, alias tidak demam panggung. Nah, kawan-kawan, selain rima, artikulasi, ekspresi, pernafasan, dan penampilan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah puisi. Kawan-kawan, hal yang pertama, yang paling penting adalah vokal. Vokal yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi ini dalam mendemonstrasikan puisi sangat dibutuhkan. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, I, Au, O, dan seterusnya harus jelas. Demikian pula dengan bunyi-bunyian konsonan lainnya seperti B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun haruslah proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Jadi, ketika kita sedang membacakan puisi yang bergembira, ekspresi kita harus juga menunjukkan bahwa kita sedang bergembira. Ketika kita membacakan puisi dengan tema yang bersedih, maka kita harus menunjukkan ekspresi sedih. Yang ketiga, ada intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketetapan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik atau tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo atau cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Kawan-kawan, dalam mendemonstrasikan puisi, ada beberapa teknik-teknik loh. Yang pertama, kita bisa membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, kita bisa memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, tanda jeda. Yang ketiga, ketika kita sudah memberikan ciri pada puisi yaitu tanda jeda, kita akan memahami suasana, tema, dan makna puisi. Serta yang terakhir, setelah memahami suasana, tema, dan makna puisi, kita akan menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang akan kita baca. Nah, kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kawan-kawan dalam memahami materi. Sekian, terima kasih. Dadah!